Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya. Ini tentang pembahasan matematika kelas 11 SMA. Ini bab 4 materi statistika regresi. Yang sebelumnya sudah ada 4A, 4B, sekarang kita buat 4C sama 4D ya. Yang C ditanya adalah hitung ini udah ya. Yang di sini hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinasi ya. Dari sini yang ditanya berarti mencari R ya, koefisien korelasi itu R, sedangkan untuk koefisien determinasi itu adalah yang ini R, yang ini adalah R kuadrat. Ini R kuadrat ya. Nah, ini R kuadrat. Oke. Nah, terus ini rumusnya untuk R ini sudah ada rumusnya ya. Yang kita butuhkan adalah XY, X bar, Y bar, sigma XY ya. Ini ada penambahan dari sebelumnya. Ini sigma Y kuadrat. Kalau sebelumnya kan hanya ada sigma X kuadrat untuk mencari persamaan garis. Ini ada penambahan untuk tabelnya ya. Oke, kita lanjut langsung yang C untuk mempersingkat waktu ya. Kita buat. Ini sudah kita buat di sini ya. Ini sudah dibuat ini. Kita buat ini. Kita hapus aja lah, nggak apa-apa lah ya. Kita buat langsung 4CD, jawab 4CD gitu ya. Ini kita buat yang 4CD. 4 jawab. Ini 4 yang bagian C sama D. Jadi tabelnya udah ada, langsung kita buat ini ya. Ini tabelnya. Buat dia. Dari sebelum-sebelumnya kan sudah ada nih. Ini. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini dulu kita buat. Ini nambah ya. Oke. Di sini ada durasi. Ini variabel X ini adalah durasi belajar ya. Ini nilai rata-rata. Ini nilai rata-rata baru nanti X kali Y ini kolomnya 4 kali 80 gitu ya. 4 kali yang ini 4 kali 80. Ini 6 kali 80 ini hasilnya. Terus untuk X kuadrat. Ini X-nya yang dikuadratkan ya. Ini berarti 16, 36. Ini yang dikuadratkan ya. Terus Y kuadrat 80 kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita buat perhitungannya. Tetap yang pertama itu kita mencari untuk komponen-komponennya ya. N-nya ini kan ada 20 siswa nih. 20 siswa. Terus selanjutnya kita tetap mencari X bar. X bar. Sigma X cepat kita buat. Sigma X dibagi banyak data. Datanya ini 20. Sigma X di situ kan 63. Sudah ada di data ya. Per 20 ini 3,15. Oke. Terus selanjutnya kita butuh Y bar. Ini Y bar. Berarti banyak data Y. Sigma Y per banyak data. N. Berarti di situ sudah ada ya. 1450 dibagi 20. Kita sudah dapat. Ini hasilnya 72,5. Oke, tinggal masukkan ke data. Untuk R, kita cari dulu yang R-nya. Nah, kita mencari R. Ini R ini adalah koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi. Korelasi. Atau R. Ini R. Oke, kita buat rumusnya ini. Langsung kita pindahkan. Nah, ini. Baru kita lanjut. Sama dengan. Nah, gitu ya. Ini sama dengan. Ini sigma.
Sigma X ini ada ya, 4.785, ini 4.700, 4.000, ini buat langsung pernya ya. Ini 4.785 dikurang N. N-nya kan 20. N-nya 20 berarti 20 dikali X bar. 20 kali X barnya 3,15 kali Y barnya itu 72,5. Oke. Nah, ini akar. Akar sigma X kuadrat ini sudah ada nih. Ini 249 ya. Ini 249. 249 dikurang N. N-nya 20. X bar kuadrat 3,15 kuadrat 3,15 kuadrat. Nah, ini akar lagi dikali ya. Akar sigma Y kuadrat ini 107.000, nah gitu ya. 107.000 037 107.037,5 dikurang N-nya 20 bar 72,5 kuadrat 72,5 kuadrat ya. Nah, terus yang di atas kita buat lagi. Oke. 4.785 dikurang hasil dari 20 kali 3,15 kali 72,5 itu 4.567. 4.567,5. Nah, terus ini akar dari ini 249. Nah, ini hati-hati. Ini 3,15 kuadrat dulu baru dikali 20 ya, jangan dikali 20 dulu. Nah, ini dikurang hasilnya itu 198,45 kali akar. Ini 107.037,5 dikurang. Ini juga seperti itu, 72,5 kuadrat dulu baru dikali 20. Itu dapatlah 105 kuadrat 105.125. Sehingga hasil yang itu 217,5 per ya. Ini hasil pengurangan dari 249 kurang 198,45 adalah 50,55. 50,55. Ini hasil pengurangannya 107.037,5 dikurang 105.125 itu 1912,5. Ini sama dengan 217,5 per gitu ya. Akar 50,57 7,109 dikali ini akar dari 1912 itu 43,732 sama dengan 217,5 per hasilnya ini adalah 310,8907. Oke, jadi dapatlah ini hasilnya adalah 0,6996 ya. Oke, nah ini yang di atas kita geser ya, kita mau mencari R kuadrat ya, kita geser aja lah ya, kita mencari ini, geser ya.
Sekarang kita mencari korelasi determinasi ya, yang di sini kita buat maaf, bukan korelasi, ini koefisien yang di atas koefisien korelasi, ini koefisien determinasi ya, determinasi atau R kuadrat, tinggal R kuadrat aja. Jadi dari hasilnya itu dikuadratkan, itu aja sebenarnya. Berarti R kuadrat sama dengan ini 0,6996 kuadrat. Berarti dapat hasilnya itu 0,48494 gitu ya. Masih banyak komanya. Jadi sekitar segini 0,48. Oke. Inilah yang untuk yang 4C. Ini 4C dulu ya. Ini 4C. Terus kita mau buat 4D. Ya. Ini dia hasilnya. Baru kita buat 4D. Sekarang 4D. Sekarang 4D kita buat. Ini nampaknya sudah bisa kita geserin ya. Kita butuh ininya aja. Ini udah bisa. Ini sudah lengkap ada. Ini sampai sini 4D-nya ya, 4C-nya. Terus kita buat ini, kita geser. So, ini kita perkecil, nggak apa-apa lah ya. Ini, ya gitu aja lah ya. Cukup kok ini yang 4D di sini. Oke, ini 4D. Kita buat. Ya, dari sini bisa kita lihat, kita buat. Jadi yang ditanya dari 4D ini adalah korelasi ya. Yang 4D, apa hubungan durasi belajar dengan nilai rata-rata ujian nasional berbasis komputer kan gitu. Kalau kita lihat dari sini, untuk R di sini ya, R-nya kan sudah dapat kita ini, untuk R-nya ada 0,6996, ini 0,4894. Kalau lihat dari apa, untuk R-nya, dari R-nya ya, untuk R, karena kita buat misalnya, oleh karena, hubungannya ya, R sama dengan 0,6996, ya kan? Nah, maka korelasi atau hubungannya korelasi positif sedang ya, positif sedang, karena 0,5 itu 0,5 sedang, positif sedang durasi antara durasi belajar di rumah dengan nilai yang diperoleh ya, dengan nilai rata-rata UNBK itu dia kalau untuk yang jadi dia yang untuk A dan B itu inilah korelasi positif sedang, bisa dilihat gambarnya positif, sebenarnya korelasi positif, cuman ini karena 0,6996 dia positif, dia mendekati 1 kan.
Oke. Nah, sedangkan untuk R-nya, sedangkan R kuadrat itu adalah 0,4894. Kita lihat tabelnya ya untuk R kuadrat. Ini, kalau kita lihat tabel ini, dia kan untuk 0, ya. 0,49, 0,4 mana dia? Di sini ya. Berarti di sini dia lemah. Nah, R kuadrat tingkat korelasi lemah ya. Nah, 0, menunjukkan gitu ya, menunjukkan, kita tulis ini ya, menunjukkan bahwa pengaruh, nah gitu ya, bahwa pengaruh durasi, nah gitu ya, pengaruh durasi belajar di rumah dengan, nah, dengan nilai rata-rata, dengan nilai rata-rata yang diterima di UNBK gitu aja lah ya. UNBK adalah lemah, nah gitu ya, adalah lemah. Artinya tidak terlalu berpengaruh, tidak berpengaruh besar gitu lah ya. Tidak berpengaruh tidak berpengaruh besar. Jadi ini durasi belajar itu tidak berpengaruh besar terhadap nilai, tidak langsung ya, tidak berpengaruh besar terhadap nilai rata-rata UNBK karena dia lemah gitu ya. Oke, bisa dibilang pengaruh tapi sedikit lemah gitu ya. Sedangkan R kuadrat sama dengan 0,4894 menunjukkan bahwa pengaruh durasi belajar di rumah dengan nilai rata-rata UNBK adalah lemah. Artinya tidak berpengaruh besar. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 4C dan D ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.